Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari IPA kembali bersama saya Ibu Ika Susianti. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam penyakit. Penyakit dapat menyerang sistem tertentu di dalam tubuh kita, seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, dan sistem organ yang lain. Nah, begitu pula dengan sistem organ reproduksi juga bisa berpeluang untuk mengalami gangguan atau berbagai macam penyakit. Penyakit yang dapat ditularkan melalui sistem reproduksi itu ada beberapa, diantaranya nanti akan kita bahas. Penyakit pada sistem reproduksi manusia diantaranya adalah yang pertama keputihan. Keputihan disebabkan oleh infeksi beberapa jamur, diantaranya adalah jamur Candida albicans. Penyakit keputihan menyerang kaum wanita umumnya. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin. Keputihan membahayakan jika keputihan tersebut sudah berubah warna dan menimbulkan rasa gatal. Yang kedua adalah penyakit gunuru atau kencing nanah. Gunuru atau kencing nanah disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil. Yang ketiga adalah penyakit sifilis atau raja singa. Penyakit sifilis atau raja singa disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir tetapi tidak terasa sakit. Penyakit sifilis jika menyerang ibu hamil sangat berbahaya karena membahayakan jantung dan otak pada penderita melalui ibu yang ditularkan kepada janinnya. Yang keempat adalah penyakit AIDS. AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Penyakit AIDS menyerang sistem kekebalan tubuh penderita atau sel darah putih sebagai antibodi. Penyakit AIDS bisa ditularkan melalui beberapa cara, diantaranya adalah melalui hubungan seks bebas dengan penderita HIV, kemudian melalui transfusi darah dari darah yang sudah terinfeksi HIV. Penyakit AIDS sendiri mempunyai masa inkubasi yang cukup lama di dalam tubuh, yaitu sekitar 5-10 tahun, sehingga biasanya gejala awal atau infeksi awal penyakit ini sulit untuk terdeteksi. Di antara pencegahannya adalah tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan dan menghindari kontak seks dengan penderita. Yang kelima adalah penyakit herpes genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex, di mana penyakit ini ditandai dengan timbulnya bintil-bintil berisi cairan di alat kelamin, dubur, mulut, dan terasa sakit. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menghindari kontak seks dengan penderita. Yang keenam adalah prostatitis yang disebabkan oleh infeksi Escherichia coli atau non-bakteri. Penyakit ini menyerang organ laki-laki, diantaranya menyerang kelenjar prostat. Yang ketujuh adalah penyakit epididymitis. Penyakit ini disebabkan oleh iritasi zat kimia, komplikasi prostatektomi, bakteri coliform, dan infeksi klamidial, di mana penyakit ini ditandai dengan adanya peradangan pada epididymis yang menyerang pada organ reproduksi laki-laki. Nah, upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya bisa terlihat pada slide, yaitu pencegahan pada perempuan dan pencegahan pada laki-laki. Selain upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi yang terdapat slide, upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut, kemudian menghindari bahan yang bersifat panas atau kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat. Kemudian membiasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar, dan usahakan dalam kondisi selalu kering atau tidak lembab.
Karena jika kondisi lembab akan menjadikan sarang bakteri ataupun jamur. Kemudian mengganti pakaian dalam setidaknya 2-3 kali sehari. Kemudian yang terakhir adalah rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Anak-anak, demikianlah materi tentang sistem reproduksi manusia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.